Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan bahwa kita sedang menjalankan apa yang disebut dengan nikmatul iman wa nikmatul Islam. Kenapa iman dan Islam itu menjadi nikmat? Karena dengan berislam itu kita akan tenang. Tidak hanya Islam saja, berzikir pun kita tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dalam surah Al-Hujurat disebutkan berkenaan dengan keislaman dan keimanan ini ternyata adalah sebuah proses. Kita ini sudah menjadi muslim, tetapi di dalam Al-Quran disebutkan tidak semua orang yang muslim itu adalah mukmin. Dalam surat itu disebutkan seperti sebuah kisah. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang-orang Badui itu bertanya atau berkata, kami sudah beriman ya Rasulullah. Allah kemudian membimbing Rasulullah, katakanlah kepada para Badui itu, Anda belum beriman. Walakin qulu aslamna, kamu sudah Islam. Berarti siapapun kalau sudah berislam belum tentu beriman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Maka kalau kita melihat banyak orang Islam yang berperilaku tidak seperti orang Islam, itu adalah orang Islam yang belum beriman. Berislam adalah sebuah proses. Ketika kita bersyahadat, itu sebenarnya belum beriman. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang namanya kesaksian adalah keteguhan dan keyakinan hati, belum sampai kepada tingkat keimanan. Dan apa yang kita saksikan di dalam syahadah itu sesungguhnya adalah sesuatu yang kita tidak lihat secara fisik. Kita tidak melihat Allah. Saya bersaksi, apakah kita menyaksikan Allah? Ternyata tidak. Tetapi yang menyaksikan adalah mata hati kita. Maka di dalam Islam ada mata dan kepala, ada mata dan hati. Oleh sebab itu di dalam menjalankan Islam pun kita ada dua hal yang seharusnya ada di dalam semua amal-amal yang kita kerjakan, dari sholat, puasa, zakat, haji. Semua rukun Islam kecuali syahadah itu adalah amal-amal fisik. Kita sholat harus menggerakkan tubuh kita. Kita berpuasa harus berlapar-lapar badan kita. Kita melakukan zakat, kita harus bekerja keras. Haji adalah seluruh kumpulan puasa, zakat, puasa, zakat dan sholat. Semuanya adalah amalan-amalan yang bersifat fisik. Dan mungkin bagi orang-orang yang tidak mempunyai keimanan, dia akan menjadi berat. Oleh sebab itu, teruslah kita membiasakan dengan melakukan semua amal-amal yang menjadi rukun Islam. Orang yang melakukan rukun Islam itu mendapatkan pahala, tetapi tingkatnya belum sampai kepada mukmin.
Kelanjutan daripada ayat ini, wa in tuti'ullahu wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu mentaati Allah dan Rasulnya, artinya menjalankan semua rukun dalam Islam, kamu tidak akan kehilangan amal-amal itu, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang Anda lakukan. Mengampuni seperti apa? Sudah saya sampaikan di sore hari tadi, bahwa ternyata sholat, zakat, puasa, haji itu adalah penghapus dosa-dosa. Ya. Menghapus dosa. Apakah dosa kita habis seketika kita melakukan sholat? Belum tentu. Ternyata menjalankan sholat ini adalah sesuatu yang sangat khusus. Paling tidak ada 3 tingkatan orang menjalankan sholat. Pertama adalah sholatnya orang-orang yang lena. Kedua, sholatnya orang-orang yang khusyuk. Ketiga adalah sholatnya orang-orang yang sangat khusus. Orang yang terlena adalah orang yang ketika sholatnya dia berpikir sesuatu selain sholat itu. Sholat yang seperti ini tidak bisa menghapus dosa-dosa. Sholat yang seperti ini bukanlah sholat yang diterima. Bahkan kita nanti di hari akhir akan dipertanyakan oleh sholat itu sendiri. Sholat yang kedua adalah sholat yang dikerjakan tanpa diganggu oleh pikiran-pikiran selain sholat, tetapi dia masih dalam tingkat menekuni sholatnya itu. Sholat yang tertinggi adalah sholat yang ketika dia mengerjakan itu dia merasa berada di tangan Allah. Makanya para sahabat dulu ketika berperang, badannya tertusuk oleh panah, dia tidak boleh dicabut panahnya kecuali dalam keadaan sholat. Berarti tingkat sholatnya itu sudah tidak merasakan lagi sakitnya tubuh dia yang dikenakan oleh panah. Mudah-mudahan kita menjadi musallin, orang-orang yang melakukan sholat pada tingkat yang sebaik-baiknya. Allahumma amin. Selain sholat kita melakukan puasa. Hari ini dan bulan ini kita menjalankan puasa. Puasa yang kita kerjakan ini juga mempunyai makna fisik dan non-fisik. Fisik itu artinya kita berlapar-lapar. Tetapi puasa yang non-fisik adalah berpuasa dari berbicara sesuatu yang tidak berguna, melihat sesuatu yang diharamkan, mengerjakan sesuatu yang diharamkan, dan lain sebagainya, yang itu tidak nampak secara fisik. Maka dari itu marilah bulan puasa ini kita isi dengan hal-hal, di samping lapar dan dahaga kita isi dengan hal-hal yang bersifat spiritual, yang non-fisik. Itu yang akan menambah nilai puasa itu. Maka dari itu puasa itu adalah berhitung. Kita sedang menghitung dosa-dosa kita dalam setahun. Kita bertanya pada diri kita, sudahkah puasa kita ini bisa menghapuskan dosa-dosa dalam 1 tahun? Sudah saya sebutkan hadisnya tadi, as-shalawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ilal ramadan mukaffirat lisayyi'at. Salat 5 waktu itu menghapuskan dosa antara satu salat dengan salat yang lain. Hari Jumat itu menghapuskan dosa dari Jumat ke Jumat, artinya dalam 1 minggu. Puasa itu menghapuskan dosa yang dalam 1 tahun tidak terhapus oleh sholat dan tidak terhapus oleh sholatul Jum'ah. Maka dari itu bagi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jangan sekali-kali meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah sholat yang paling berharga di dalam seminggu. Saya ketika di Birmingham itu mendengar imam, menarik sekali. Sebelum dia takbiratul ihram, dia berpesan kepada jamaah, para jamaah sekalian, supaya silahkan Anda memulai sholat Jumat ini
dan berpikir bahwa ini adalah sholat Jumat kita yang terakhir, karena kiamat datangnya pada hari Jumat. Maka sangat rugilah orang yang pada hari Jumat itu tidak Jumatan, alasan apapun ya, kecuali dia musafir. Yang kedua, ternyata di akhir sholat hari Jumat, setelah sholat asar, itu adalah waktu di mana doa itu tidak ditolak. Ya. Daripada sulit-sulit bertahajud, mendingan doa setelah asar. Nah, orang bisa mikir begitu. Karena ma baina sholatil asri wal maghrib mustajab fi yaumil jum'ah. Maka ini perhatikan waktu-waktu penting seperti begini. Kita sudah Jumatan, habis Jumat sholat asar. Setelah sholat asar kita berdoa sebaik-baiknya untuk kepentingan kita, keluarga kita, umat Islam dan lain sebagainya. Berpuasa. Berpuasa ini adalah sebuah amalan yang sudah dikerjakan oleh umat-umat terdahulu. Sebenarnya apa yang ditargetkan oleh puasa ini? Ternyata di akhir surat itu la'allakum tattaqun. Ya, semoga kamu bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu bukan takut. Ya, kalau takut itu khosyah. Bertakwa itu sebenarnya adalah berhati-hati. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, bagaimana sebenarnya takwa ya Rasulullah? Bertakwa itu seakan-akan kamu melewati sebuah semak belukar, kiri kanannya ada duri, dan kamu takut terkena duri itu. Berhati-hati. Maka bulan puasa ini, seandainya kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, kita takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan sekecil apapun yang itu akan merugikan puasa kita. Makanya sebelum ayat Al-Hujurat tadi itu, qalatil a'rabu amanna, ternyata dua ayat sebelumnya itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhonni inna ba'dadh dhonni ismun fala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadum an ya'kula lahma akhihi mayitan fakarihtumuhu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah su'udzon. Ya, su'udzon terhadap segala sesuatu. Sesungguhnya dzon atau praduga yang salah, yang negatif itu ya, adalah dosa. Ya, praduga yang negatif itu adalah dosa. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Kalau diilmiahkan mungkin di sini, dulu saya pernah main-main dengan kawan-kawan mahasiswa itu diterjemahkan menjadi sesungguhnya ya, sebagian asumsi-asumsi dasar itu salah. Itu kalau ilmiahnya begitu. Kalau don dalam pengertian ini dianggap asumsi, berarti secara ilmiah bisa kita sebut bahwa asumsi itu tidak mesti benar. Tetapi don dalam arti pergaulan sosial berarti adalah menduga-duga terhadap sesuatu. Dugaan itu belum tentu benar. Makanya diselanjutkan fala tajassasu, jangan menyelidik kawan sendiri. Wala yaktab, janganlah bergibah. Gibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Ini pekerjaan yang tidak terlalu besar sebenarnya dari sisi dosa. Dengan musyrik masih besar musyrik. Tapi hanya membicarakan saudara sendiri sama dengan memakan bangkai saudara sendiri, bayangkan. Berarti ya, ini adalah tanda-tanda dari keimanan itu. Kalau Anda Islam kok masih ya, melakukan ghibah, berarti Anda baru Islam, belum beriman. Kalau Anda menyatakan diri seorang mukmin tapi masih melakukan su'udzon terhadap saudara sendiri, belum masuk Islam, belum beriman. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang kita harus kerjakan. Banyak pekerjaan amal-amal di dunia ini
yang pahalanya begitu besar, ya, tetapi seakan-akan itu tidak penting. Amal yang kita kerjakan dari rukun Islam, ya, pahalanya itu tidak nampak. Sholat misalnya, kalau dilakukan secara sendiri dia akan bernilai 1 saja. Kalau dilakukan dengan berjamaah nilainya 27. Sedekah 1 sama dengan 7. Alladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pahalanya besar mana sedekah dengan sholat? Besar sedekah. Pilih mana, sholat atau sedekah? Tidak boleh milih, ya. Tidak boleh milih. Ini kalau matematika orang zaman sekarang milih, tapi sekarang tidak boleh memilih. Sholat adalah wajib. Nah, pahala yang tidak wajib itu ternyata lebih besar daripada pahala yang wajib. Orang menjalankan sholawatus sunnah, tahajud, atau ba'diyah atau qobliyah, ternyata pahalanya qobliyah itu bisa menutupi kekurangan sholat-sholat fardhi kita. Jadi nanti di hari akhir Allah akan bertanya, hambaku si fulan bagaimana sholatnya? Sholatnya dia bolong-bolong. Coba lihat sholat nawafilnya. Oh, dia rajin sholat nawafil. Oke, tambahkan sholat nawafilnya kepada sholat fardunya. Bagaimana? Cukup atau tidak? Malaikat jawab cukup, selesai. Zakat juga begitu. Allah akan bertanya kepada malaikat, lihat hambaku zakatnya seperti apa? Oh, dia zakatnya kurang. Lihat sodakohnya. Tambahkan sodakotnya kepada kewajiban zakatnya. Cukup atau tidak? Cukup, selesai. Maka dari itu, amal-amal yang tidak wajib ini adalah warna daripada keimanan kita sebenarnya. Maka dari itu kalau kita berislam, ya, berislam harus kita tambahi dengan amal-amal yang tidak saja wajib. Ya, kalau hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, ya, itu nanti hisabnya masih kurang. Setelah kita menjalankan keislaman kita, ya, tentu lama-kelamaan dengan melakukan berislam dengan sholat, puasa, zakat, haji, kita semakin merasa bahwa sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita adalah kebutuhan. Jangan lagi merasa kewajiban. Kita perlu sholat karena kita perlu mensucikan diri. Kita perlu berpuasa karena perlu mensucikan diri. Saya perlu bersedekah karena ingin mensucikan harta saya. Kalau tingkat keimanan kita, keislaman kita sudah sampai di situ, kita sudah mendekati tingkat ketakwaan. Maka dari itu pesan-pesan di dalam bulan puasa ini kan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, logikanya kalau siapapun yang berpuasa pada bulan Ramadan tidak karena keimanan, ya, karena mau buka puasa di Salman misalnya gitu, ya, atau mau ada calon misalnya, saya puasa kalau besok nggak puasa, itu bukan imanan wahtisaban. Ya. Puasa untuk apa? Saya beriman kepada Allah dan saya menjalankan kewajibannya dan saya sendiri perlu berpuasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosa yang lalu. Syaratnya dengan iman sedikit aja sebenarnya. Sama juga ibadah umroh, ibadah haji, ya, sedekah, semua perbuatan kita kalau tidak ada aspek keimanan itu, dia tidak akan mempunyai arti apa-apa.
tingkatan di atas mukmin, ya, kalau Anda melakukan Islam dengan iman, ya, tingkatan di atasnya adalah ihsan. Orang yang menjalankan Islam atau hidup dalam keadaan muslim dan mukmin, dia sudah mengerjakan Islam sebagai sebuah kebutuhan. Tingkatannya sudah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Tingkatannya sudah dia melakukan segala sesuatu, ya, seakan-akan Allah melihat dia. Belajar, ya Allah saya belajar lillahi ta'ala. Saya berdagang lillahi ta'ala. Saya menjenguk orang tua lillahi ta'ala. Saya memberi orang miskin lillahi ta'ala. Seluruh kegiatan kita ini, niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah, sampai kita tidak sedikit pun terbersih dalam pikiran kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Sedikit pun tidak akan pernah terbetik. Makanya para ulama, para sufi itu nafasnya saja adalah zikir pada Allah. Tarikan nafasnya dan hembusan nafasnya adalah istighfar kepada Allah. Orang yang seperti ini terfikir aja tidak untuk berbuat sesuatu yang bersifat maksiat. Orang yang seperti ini adalah orang yang berislam fi maqamil ihsan. Orang yang Islamnya itu tingkatannya adalah muhsinin. Orang yang seperti ini dijanjikan oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam pendidikan, dalam politik, dalam ekonomi, dalam bidang apapun, akan diberi petunjuk oleh Allah. Petunjuk apa? Petunjuk kemajuan. Tetapi syaratnya ini, setelah ayat ini berbunyi, innallaha lama'al muhsinin. Tapi jahadu, berjihadnya pada tingkat ihsan tadi. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang Islamnya pada tingkat ihsan. Sudah tidak lagi berpikir kepentingan dunia. Dia kerjakan apa yang harus dikerjakan, tawakal kepada Allah. Dan yang dikerjakan itu dia tahu pasti itu adalah sesuai dengan syariah. Maka di sini perlu ilmu berislam. Ya, yang tahu halal haram ini jangan hanya ulama. Semua orang yang beragama Islam harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Sekarang ini sudah berkembang lagi. Halal dan haram bukan makanan. Ada manajemen halal, ya, ada bank halal, ada bank haram. Ya. Ada perdagangan haram, ada perdagangan halal. Nah, ilmu kita ya, seharusnya sebagai muslim, kalau tadi berpikir bagaimana memajukan umat Islam supaya seperti zaman dulu. Kalau kita semua orang Islam ya, sudah tahu apa yang menjadi kewajibannya ya, dan tahu apa yang menjadi larangannya, maka insya Allah Islam akan maju dan umat Islam akan kuat. Saya pernah ditanya, Bapak Noim Khayyat ini seorang penyiar radio Australia. Ya, dia berasal dari Bandung. Nah, pertanyaannya sederhana. Saya baru pulang dari Indonesia bulan puasa yang lalu katanya. Dan saya melihat gebyar puasa di Indonesia luar biasa. Peringatan luar biasa. Semua televisi seperti merayakan datangnya bulan puasa. Tapi yang namanya korupsi juga luar biasa. Apa sebabnya Ustadz? Saya lama berpikir. Akhirnya jawaban saya simpel. Itu karena Islamnya orang Indonesia belum sampai kepada tingkat ihsan. Islamnya orang Indonesia hanyalah Islam yang bersifat kewajiban, dan kewajiban itu tidak mempunyai dampak terhadap perilaku.
Orang bisa umroh berkali-kali, orang bisa haji berkali-kali, korupsi tetap jalan. Orang sholatnya tetap rajin 5 waktu, ibadah puasanya jalan, tapi begitu dia bertemu dengan keadaan di mana dia harus melakukannya dan itu adalah maksiat, dia lakukan juga. Tingkat Islamnya belum sampai kepada iman aja belum. Apalagi ihsan. Oleh sebab itu, mari pada bulan puasa ini, setiap puasa adalah sebuah peningkatan. Sebuah puasa tahun ini peningkatan lagi, tahun depan peningkatan lagi. Dan itu Islam mengajarkan itu, sehingga kita perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan menuju husnul khotimah, akhir yang baik. Masa lalu kita sebaiknya lebih buruk dari masa sekarang. Hadisnya jelas, man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabih. Siapa yang harinya lebih baik dari yang kemarin, maka dia beruntung. Man kana yaumu syarrun min amsihi fa huwa maghbun. Rugi dia ini. Rugi. Sudah rajin-rajin puasa 30 hari penuh, terkena tahun depan lagi terkena masalah, enggak puasa. Berarti yaumuhu tidak khairun min amsi. Maka inilah proses berislam itu adalah selalu meningkat, selalu meningkat, selalu meningkat. Nah, sampai akhir hayat kita, kita menjadi seorang yang muslim yang dalam arti yang sesungguhnya, yaitu seorang muslim, mukmin dan muhsin. Maka perintah di dalam Al-Qur'an, u'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah terus menerus. Puasa zakat haji, puasa zakat haji, sedekah terus menerus. Hatta ya'tiyakal yaqin artinya sampai Anda mati. Karena orang yang sudah mati itu dia sudah sampai kepada hakul yakin. Disinilah perjalanan kita sebagai seorang muslim, banyak rintangan, banyak godaan, tetapi Islam juga memberikan banyak ajaran bagaimana rintangan itu bisa kita selesaikan, bagaimana dosa-dosa kita hilangkan, bagaimana jiwa kita sucikan, dan bagaimana dunia ini bisa kita kuasai. Jangan dikuasai oleh dunia. Dunia ini kalau bisa jangan dimasukkan dalam hati, cukup di tangan kita. Kita kaya dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah berupa kekayaan nikmatul iman wal Islam. Kita tidak perlu harta, tetapi harta memerlukan kita. Mestinya begitu. Kita tidak perlu mengejar-ngejar harta. Allah akan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita tahu apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah. Itulah berislam, itulah beriman, itulah berihsan. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan keislaman kita menjadi keimanan, keimanan kita tingkatkan menjadi tingkat keihsanan, dan kita masuk ke dalam Islam secara kafah dan berakhir sampai husnul khotimah. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.